Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Zora Jendra Arya Satya. Saya berasal dari Universitas Airlangga, Prodi Matematika, fisika dasar 7. NIM saya 181251089. Ini saya akan menjawab soal fisika yang berisikan 1 hingga 100. Jadi yang soal pertama yaitu jelaskan perbedaan antara besaran skalar dan lipatan vektor disertai contoh masing-masing. Jadi teman-teman, besaran skalar itu hanya memiliki nilai besar tanpa arah. Misal kayak 30 derajat Celcius. Jadi kita tidak perlu tahu arahnya kemana gitu kan. Lalu sedangkan yang besaran vektor ini memiliki nilai dan arah. Misalnya gaya 10 Newton ke kanan. Nah, jadi arah ini kan penting gitu karena memengaruhi sebuah hasilnya. Lanjut ke nomor 2. Mengapa satuan sangat penting dalam fisika? Berikan contoh kesalahan tanpa satuan. Nah, karena kenapa satuan ini sangat penting tuh karena satuan membuat suatu nilai suatu nilai itu jadi arti gitu di dalam fisika. Tanpa satuan, angka tuh kayak kurang jelas. Misal kayak kita punya angka 5. 5 ini nggak berarti gitu kalau nggak ada satuan. 5 apa? 5 meter, 5 detik, atau 5 kilogram gitu kan. Jadi itu bisa menyebabkan kesalahan yang sangat besar gitu. Jika kita tidak memiliki satuan dalam perhitungan. Lanjut nomor 3 yaitu apa perbedaan massa dan berat secara fisik. Ya, jadi massa adalah jumlah jumlah materi dalam benda dan nilainya tetap dimanapun. Nah, lanjut. Oh iya, berat ini eh, perbedaan ya. Jadi perbeda perbedaan massa dan berat itu, kalau massa kan tadi itu jumlah materi dalam benda dan nilainya tetap dimanapun kan. Sedangkan berat itu gaya gravitasi pada benda sehingga tergantung tempat. Soalnya kayak di bulan lebih kecil karena gravitasinya lebih kecil gitu. Jadi lanjut kita ke nomor 4. Mengapa hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian? Karena tidak ada pengukuran yang benar-benar sempurna gitu loh. Hal ini disebabkan karena keterbatasan alat, kesalahan manusia, dan kondisi lingkungan. Gitu. Misalnya kayak suhu. Lanjut, nomor 5. Apa makna fisis dari komponen vektor? Komponen vektor itu pemecahan vektor ke arah sumbu tertentu. Kayak misalnya sumbu X dan Y. Sumbu X dan Y. Ini kan kayak memudahkan kita untuk menghitung gaya atau gerak yang kompleks. Lanjut ke nomor yang ke-6. Jelaskan perbedaan jarak tempuh dan perpindahan. Kalau jarak tempuh itu total lintasan yang ditempuh tanpa memperlihatkan arahnya. Nah, sedangkan perpindahan itu perubahan posisi dari titik awal ke titik akhir yang memiliki kata. Kita lanjut nomor 7. Mengapa perpindahan bisa nol meskipun benda bergerak? Jadi kalau benda kembali ke titik awal, maka perpindahannya tuh nol walaupun jarak yang ditempuh itu panjang atau bisa berapa kilometer gitu. Tapi eh, perpindahannya nol karena perpindahan kan perubahan pindahan gitu. Iya nggak sih? Ya itu. Lalu nomor 8, apa perbedaan kecepatan dan kelajuan? Nah, kelajuan itu menunjukkan cepat atau lambatnya skalar. Nah, kalau kecepatan itu juga menunjukkan arah vektornya. Lanjut ke nomor 9. Kapan percepatan bernilai nol tapi benda tetap bergerak?
Percepatan ini bernilai nol terjadi jika kecepatannya tetap gitu. Artinya nggak ada perubahan, kecepatan bisa besar atau baik maupun arahnya gitu, nggak ada perubahan. Jadi kecepatannya tetap tidak ada perubahan. Nomor 10, jelaskan tanda negatif pada kecepatan. Tanda negatif pada kecepatan itu, oh ya, menunjukkan arah gerak berlawanan dengan acuan yang kita pilih. Lanjut, nomor 11. Apa ciri utama GLB atau gerak lurus beraturan? Ini langsung aja ya. Ciri utamanya tuh memiliki kecepatan yang konstan dan tidak ada percepatan. Lanjut, nomor 12. Mengapa grafik S T GLB berbentuk garis lurus? Kenapa ya? Karena posisinya tuh berubah secara teratur gitu terhadap waktu, sehingga grafiknya tuh linear gitu. Lanjut, nomor 13. Apa perbedaan GLB dan GLBB secara konsep? Jadi GLB tuh nggak punya percepatan, GLBB memiliki percepatan tetap. Eh, oh, GLB itu memiliki percepatan, benar. Terus GLBB itu memiliki percepatan tetap sehingga kecepatannya tuh berubah. Tuh. Lanjut nomor 14. Mengapa percepatan gravitasi selalu muncul pada gerak vertikal? Karena semua benda di dekat permukaan bumi ini dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Nomor 15, jelaskan mengapa gerak parabola dapat dipisah menjadi dua gerak. Oh, gerak parabola kan ada dua ya, horizontal sama vertikal. Dapat dipisah menjadi dua tuh karena yang horizontal tuh tidak ada gaya yang bekerja sehingga kecepatannya itu tetap. Kalau vertikal dipengaruhi gaya gravitasi sehingga kecepatannya tuh berubah beraturan. Lanjut ke nomor 16. Apa yang dimaksud gaya dalam fisika? Gaya dalam fisika sendiri itu interaksi yang dapat menyebabkan eh, benda berubah bentuk atau bergerak. Eh, berubah bentuk atau berubah gerak. Nomor 17. Mengapa gaya tidak selalu menyebabkan benda bergerak? Hmm, jika kalau apa ya, kalau gayanya bekerja secara seimbang, bendanya tuh tetap diam atau bergerak instan gitu. Gitu lah. Nomor 18, hukum Newton satu. Jelaskan hukum Newton satu secara konseptual. Secara konseptual ya. Ben, eh, benda ini kayak akan cenderung mempertahankan posisinya. Kayak misal diam, dia pengen tetap diam gitu. Terus kalau pengen gerak, dia tetap bergerak tapi dengan kecepatannya yang konstan. Jadi kayak hukum Newton satu tuh istilahnya males. Apa makna inersia? Inersia itu sifat benda untuk mempertahankan keadaan kayak tetap diam atau bergerak. Lalu nomor 20, jelaskan hubungan gaya, massa, dan kecepatan. Hmm, Percepatan itu berbanding lurus sama gaya, terus berbanding terbalik sama massa ya. Soalnya kan rumus sistematisnya tuh F sama dengan M kali A. Jadi misal gaya naik, percepatan naik. Itu semakin kuat kita ngedorong benda, semakin cepat kayak dia ngelajunya gitu. Terus kalau masa naik percepatan turun dengan gaya yang sama, benda itu lebih berat
dan akan lebih sulit kayak untuk dipercepat. Kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21, mengapa gaya selalu muncul berpasangan? Soalnya gaya ini kan interaksi ya, ya, bukan milik satu benda. Jika benda, misalnya kita punya dua benda, benda A mendorong benda B gitu, aksi. Maka secara otomatis benda B akan mendorong balik benda A, yaitu reaksinya dengan kekuatan yang sama tetapi arahnya berlawanan gitu. Jadi kayak gaya itu selalu muncul di pasangan. Nomor 22, apa tujuan menggambar diagram benda bebas? Gambar diagram bebas tuh biar kita tuh lebih mudah gitu melihat semua gaya yang bekerja dalam dalam suatu benda. Nomor 23, jelaskan fungsi gaya normal. Gaya normal tuh berfungsi untuk kayak menjaga permukaannya tetap memberikan perlawanan yang besarnya. Oh, jadi kayak dia nih jaga permukaannya tuh biar memberikan perlawanan yang besarnya tepat sama dengan gaya tekan yang diterima permukaan tersebut. Ya, lagi teman-teman nomor 24, mengapa gaya gesek selalu berlawan arah gerak? Jadi karena tuh eh, selalu melawan arah gerak itu akan berusaha menghambat gerakan benda. Jadi kayak biar terjadi gesekan. Jadi dilawan gitu arahnya. Terus nomor 25, apa yang menyebabkan benda meluncur di bidang miring? Karena ada komponen gravitasi yang menarik benda ke bawah sepanjang bidangnya gitu, teman-teman. Lanjut ke nomor 26, mengapa diperlukan gaya sentripetal pada gerak lingkar? Gerak sentripetal ini diperlukan tuh agar benda tetap bergerak melingkar menuju pusat. Tuh. Lalu lanjut nomor 27. Apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Sentrifugal. Salah, maaf teman-teman. Apakah gaya sentrifugal benar-benar ada? Gaya sentrifugal ini bukan gaya yang nyata, hanya saja tuh kayak rasa jika dilihat dan kerangka berputar begitu. Lanjut ke nomor 28. Apa perbedaan gerak lurus dan gerak melingkar dari sisi kecepatan? Kalau gerak gerak lurus tuh percepatannya searah gerak, kalau melingkar kecepatannya menuju pusat. Gitu. Lalu nomor 29, jelaskan pengertian usaha. Dalam fisika sendiri itu usaha itu adalah besarnya energi yang diberikan oleh gaya untuk memindahkan suatu benda. Lalu nomor 30, kapan usaha bernilai nol meskipun ada gaya. Jadi usaha ini terjadi jika tidak ada perpindahan atau gaya tegak lurus arah gerak. Lanjut ke nomor 21. Apa apa makna sudut dalam rumus usaha? Itu menentukan besar kontribusi gaya terhadap perpindahannya. Lalu nomor 32, jelaskan hubungan usaha dan energi kinetik. Ya, berarti, oh ya, kan usaha tadi alat untuk mengubah kecepatan benda ya. Berarti jika kita ngelakuin usaha pada benda, maka energi yang kinetik pada benda tersebut akan bertambah atau berkurang sesuai dengan besar usaha yang kita berikan. Lanjut ke nomor 33, apa yang dimaksud energi potensial? Energi potensial itu energi yang memiliki benda karena posisi atau kedudukannya. Lanjut ke nomor 34, kapan energi mekanik bersifat kekal? Energi mekanik bersifat kekal jika ada gaya luar, ada gesekannya. Lanjut ke 35, mengapa energi bisa hilang ketika ada gesekan?
Hmm, oh, mengapa energi bisa hilang ketika gesekan? Ketika ada gesekan. Nah, sebenarnya tuh bukan hilang sih. Hilang sih hilang. Tapi sebenarnya berubah energinya tuh. Jadi energi yang lain. Energi panas. Kayak panas gitu. Lalu nomor 36 jelaskan konsep pusat massa. Eh, konsep pusat massa. Jadi pusat massa itu titik di mana benda akan berperilaku seolah-olah seluruh masanya konsentrasi di satu titik tersebut. Teman-teman. Maaf. Lanjut 37, mengapa sistem partikel sebagai dapat dianalisis sebagai satu benda. Eh, sistem partikel itu dapat dianalisis sebagai satu benda karena adanya konsep pusat massa. Oh ya, eh, hal ini tuh memungkinkan kita untuk mengabaikan gerakan rumit dalam sistem gitu. Jadi kita cuma fokus pada gerakan sistem secara keseluruhannya. Jadi jadiin satu. Apa makna momentum secara fisis? Momentum tuh kualitas gerak, suatu benda gitu. Jadi kayak perpaduan antara seberapa berat benda atau massa itu dan seberapa cepat dia berpindah kecepatannya. Lalu nomor 39, mengapa benda bermassa besar lebih sulit dihentikan? Soalnya punya momentum yang besar. Jelaskan pengertian impuls. Impuls, impuls itu perubahan momentum suatu benda. Lalu nomor 41, apa hubungan impuls dan perubahan momentum? Jadi, impuls ini yang menyebabkan momentum pada benda gitu. Jadi, adanya momentum tuh karena adanya impuls. Kapan momentum kekal? Momentum kekal jika tidak ada gaya luar pada sistem tersebut. Mengapa gaya internal tidak mempengaruhi momentum sistem? Karena setiap gaya internal yang muncul dalam sistem itu selalu memiliki pasangan yang besar bersama, tetapi arahnya itu berlawanan. Sehingga saat dijumlahkan secara total, hasilnya itu adalah nol. Jadi ke nomor 44, apa itu tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna itu ketika energi kinetik dan momentumnya itu tetap. Jadi 45, perbedaan tumbukan lenting dan tidak lenting. Nah, kalau lenting itu tidak ada energi yang hilang, menjadi panas atau bunyi, eh, terus energi kinetiknya itu kekal, momentumnya kekal, kedua benda memantul dan saling menjauh, koefisien restitusinya itu satu. Eh, kalau sedangkan tumbukan tidak lenting, itu sebagian besar energi kinetiknya itu berubah menjadi energi lain seperti panas, bunyi, atau perubahan untuk benda. Terus energi kinetiknya kan tadi tidak kekal, terus tetap momentumnya tetap kekal. Kondisi bendanya tuh kayak kedua bendanya tuh menyatu dan bergerak bersama dengan kecepatan yang sama setelah tabrakan. Ya, koefisien restitusinya itu nol. Untuk menjelaskan pengertian kesetimbangan statik. Kesetimbangan statik ini benda yang diam dan semua gayanya itu seimbang teman-teman. Lanjut 47, mengapa benda diam belum tentu seimbang? Benda diam belum tentu seimbang itu karena dia hanyalah salah satu syarat, bukan jaminan bahwa tidak ada gaya yang kayak sedang berusaha mengubah keadaan benda tersebut. 48, apa syarat kesetimbangan translasi? Syaratnya tuh cuman resultan gayanya tuh harus nol. Kalau yang rotasi, resultan
torsinya harus nol. Lalu yang nomor 50, jelaskan makna torsi secara intuitif. Secara intuitif tuh torsi ukuran seberapa efektif suatu gaya yang membuat sebuah benda berputar terhadap titik porosnya. Gitu teman-teman. Ya teman-teman sekarang lanjut kita ke soal pilihan ganda yang berisikan 50 soal. Ya, kita mulai dari nomor satu yaitu besaran berikut merupakan besaran vektor adalah jawabannya itu C teman-teman. Soalnya tuh kayak perpindahan kan kayak besaran vektor yang memiliki besar dan arah. Jadi kayak massa suhu itu hanya memiliki besar tanpa arah gitu teman-teman. Dan nomor dua lanjut yaitu soalnya pasangan besaran dan satuan SI yang benar adalah jawabannya itu C lagi teman-teman. Kan gaya gaya itu gaya itu kan Newton. Terus massa itu kilogram. Panjang meter benar, waktu itu second. Lanjut nomor tiga, pernyataan yang benar tentang massa dan berat adalah yaitu D, berat bergantung pada gravitasi. Karena berat itu kan definisinya juga gaya gravitasi yang bekerja pada massa gitu, sehingga nilainya bergantung pada gravitasi. Lanjut nomor 4, alasan utama hasil pengukuran selalu mengandung ketidakpastian adalah jawabannya itu B, teman-teman, keterbatasan alat ukur. Lanjut nomor 5, fungsi utama pemecah vektor adalah untuk eh, pemecah vektor ya. Jadi pemecah vektor itu untuk mempermudah analisis arah seperti yang sebelumnya sudah kita jelaskan, teman-teman. Lanjut nomor 6, jarak tempuh berbeda dengan perpindahan karena kan jarak tempuh tuh kayak memperhatikan arah. Jadi jawabannya itu C. Setuju, percepatan bernilai nol ketika, ketika benda bergerak lurus berat. Nah, nomor 8, tanda negatif pada kecepatan menyatakan eh, kecepatan tuh kalau negatif berarti arahnya berlawanan dengan acuannya. Jadi jawabannya B. Lanjut nomor 9, grafik posisi terhadap waktu pada GLB berbentuk C, garis lurus. Nah, pada GLB itu kan posisi itu berubah berubah secara linear terhadap waktu sehingga kayak grafik S ke T berbentuk garis lurus. Seperti esai yang sudah aku jelasin sebelumnya. Terus lanjut nomor 10, gerak parabola dapat dianalisis dalam kombinasi gerak horizontal dan vertikal. Penyebab utama perubahan gerak suatu benda adalah eh, gaya, teman-teman. Nah, kalau nggak ada gaya, benda nggak bisa gerak. Hukum 1 Newton berkaitan dengan konsep konsep inersia, bukan impuls ya, teman-teman, inersia. Karena kayak kecenderungan benda mempertahankan keadaannya bergerak. Nomor 13, resultan gaya nol pada benda berarti berarti kecepatannya nol. 14, hukum 3 Newton menyatakan bahwa hukum hukum 3 Newton tuh menyatakan bahwa kan setiap gaya tuh akan setiap setiap gaya tuh kan eh, menyatakan bahwa setiap gaya itu ada aksi yang selalu disertai gaya sama disertai reaksi yang sama besarnya dan berlawanan arah. Berarti jawabannya di sini C. Tujuan utama diagram benda bebas adalah
mengisolasi gaya-gaya. Lalu nomor 16, pada bidang miring licin penyebab benda meluncur adalah nomor 16 itu pada bidang miring miring licin penyebab benda meluncur adalah karena ini nih M kali G kali sin theta. Pada bidang bidang licin kan kemudian gaya berat tuh bentuknya ini M kali G kali sin theta. Ini. Nomor 17, gaya sentripetal selalu mengarah ke pusat lintasan. Seperti yang udah aku jelasin sebelumnya. Pada kerangka inersial, gaya sentrifugal itu eh, kemarin sebelumnya kan udah aku jelasin gitu kan. Gaya sentrifugal tuh gaya semua yang muncul jika ditinjau dan kerangka acuannya tuh non inersial. Jadi jawabannya C di sini. Lanjut ke nomor 20, usaha bernilai nol jika jika gaya tegak lurus berpindahan satu bernilai nol karena W-nya tuh F kali S cos 90 derajat itu sama dengan nol. Yang artinya jawabannya itu C. Gayanya tegak lurus perpindahan. Lanjut nomor 20, satuan usaha dalam SI adalah Joule. Energi kinetik bergantung pada kecepatan ya. Ya, kecepatan. Nomor 22, energi potensial gravitasi bergantung pada massa dan ketinggian. Soalnya kan di rumusnya N kali G kali H. Teorema usaha energi menyatakan bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetik. Nomor 24, energi mekanik kekal jika nih ini enggak hanya gaya konservatif yang bekerja. Momentum didefinisikan sebagai eh, M kali P, kecepatan sama massa. Momentum merupakan besaran ini vektor, udah jelas. Impuls berhubungan langsung dengan perubahan momentum. Jadi kayak kalau momentum tuh terjadi karena adanya impuls. Momentum momentum sistem kekal jika jika tidak ada gaya eksternal atau gaya dari luar. 9, pada tumbukan tidak lenting sempurna. Pada tumbukan tidak lenting sempurna, bla bla bla. Ini jawabannya itu D. Gayanya tuh menyatu. Kedua bendanya kan saling menyatu kalau lenting sempurna. Tidak lenting sempurna. Kesetimbangan statik mensyaratkan percepatannya tuh nol. Lanjut ke G1. Syarat kesetimbangan translasi. Ini tuh syaratnya nih, jika resultan gayanya tuh nol. Lanjut ke nomor 32. Syarat kesetimbangan rotasi. Syarat kesetimbangan rotasi itu jika resultan torsinya itu nol. Torsi bergantung pada eh, gaya dan lengan gaya. Nomor 34, torsi maksimum terjadi jika nih tegak lurus batang. Kesetimbangan stabil ditandai oleh energi potensial minimum. Nomor 36, benda diam tapi tidak setimbang karena karena masih ada torsinya. Kalau sama dengan nol, adanya ini setimbang.
Lanjut ke nomor 37. Pusat massa suatu sistem adalah, ini jawabannya C juga, teman-teman. Titik representasi di massa. Lanjut 38. Pusat massa dan pusat berat berimpit jika eh, benda diam, benda gravitasi seragam nih. Nomor 39. Kopel gaya menghasilkan 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 torsi tanpa resultan gaya. Nah, ini hitung-hitungan teman-teman. Nomor 40. Sebuah gaya 10 Newton bekerja pada benda bermassa 2 kilogram. Kecepatan benda tersebut adalah, jadi diketahui kan gayanya 10, masanya 2. Jadi rumusnya kan F sama dengan M kali A. Jadi kalau yang ditanya percepatan berarti A sama dengan F. Aduh susah teman-teman. Per M. Jadi F-nya 10. Aduh, masanya 2. Jadi hasilnya 5. Ini. Nomor 41. Sebuah benda bergerak lurus beraturan dengan kecepatan 5 s. Jarak yang ditempuh dalam 4 second adalah, rumusnya kan ini yang dicari apa lagi? Jarak yang ditempuh dalam berlurus. Kecepatannya diketahui, berarti V-nya diketahui. Terus eh, waktunya juga diketahui. Ditanya jarak berarti S sama dengan T kali T. T-nya tadi 5, T-nya 4. Hasilnya 20. Lanjut ke nomor 42. Bentar, bentar. Sebuah benda bermassa 1 kilogram jatuh bebas dari ketinggian 20 meter. Ini eh, gravitasinya kan 10 M per S kuadrat atau 9,8. Energi potensial awalnya adalah, eh, rumus energi potensial kan, aduh jelek dengan saya teman-teman. Dengan M kali G kali A. Terus masanya kita udah diketahui 1, gravitasinya juga ketahui 10. Tuh, jelek banget. Terus eh, satu kan ketinggiannya 20. Berarti hasilnya 200. Lanjut 43. Sebuah benda bermassa 2 kilogram bergerak dengan kecepatan 3 m per s. Besar momentum benda tersebut adalah, momentum berarti rumusnya M kali V. Masanya kan 2, kecepatannya 3. Jadi hasilnya 6. Nah, 6 teman-teman. Nomor 44. Sebuah gaya 20 Newton bekerja sejajar perpindahan sejauh 5 meter. Usaha yang dilakukan gaya tersebut adalah, berarti kita nyari usaha. Usaha itu kan W. Ais, jelek banget. Oke, dengan gaya, aduh, bentar, teman-teman. F kali
X 20 kali 5 hasilnya 100. Satuannya Joule. Lanjut, sebuah balok bermassa 4 kilogram berada di bidang datar licin. Jika gaya 12 Newton bekerja padanya, kecepatan balok adalah, kita nyari kecepatan berarti. Kecepatan kan tahu itu A. Langsung aja kita bagi jadi 12 per 4 punya 3. Lanjut, sebuah benda bergerak melingkar dengan kecepatan 10 ms pada lintasan berjarak 5 meter. Kecepatan sentripetalnya. Kecepatan sentripetal berarti kita rumusnya itu kan C sama dengan V kuadrat tuh per R. Jadi V kuadrat kan katanya 10. Kalau kuadrat berarti 100. Kemudian 100 per R-nya 5. Berarti 100 bagi 5, 20. Lanjut, sebuah batang diputar oleh gaya 10 Newton pada jarak 0,5 meter tegak lurus batang. Besar torsinya adalah torsi. Itu jelek torsinya. Torsi itu rumusnya gaya kali berarti 10 kali 0,5. Hasilnya 5 B. Satu, sedikit enggak teman-teman. Jadi tahulah sebuah benda bermassa 1 kilo memiliki energi kinetik 50 joule. Kecepatan benda tersebut adalah, jadi yang kita tanyakan V ya. Energi kinetik itu rumusnya kan setengah kali M V kuadrat. Berarti kita ketahui energi kinetiknya 50. Aduh, jelek banget. 50 kali U per 2 kali masanya 1 kali V kuadrat. Kalian berarti ini 100 ini V kuadrat. Berarti V sama dengan 10. Nah, kita lanjut nomor 49. Dua benda bertumbukan di dalam ring sebelah menyatu. Jika momentum awalnya 10 kilogram, momentum akhirnya. Ini kan ini berarti momentum sistem tetap kekal ya pada tumbukan tertutup. Berarti eh, ini momentum awal sama dengan momentum akhir. Jawabannya C. Lalu sebuah papan panjang 4 ditambang di kedua ujung. Ya, beban itu 40 Newton. Letakkan 4 di tengah papan. Salah. Berarti 40 bagi 2. Ini kan bebannya bagi 2. Jawabannya 40 teman-teman. Ya, sekian penjelasan dari aku. Mohon maaf bila kayak masih kurang jelas. Boleh komen aja teman-teman. Atau ada yang salah, bisa dikritik aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.